Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Eka Putri Cahyani, NPM 1913031009. Saya di sini akan menyampaikan hasil presentasi saya terkait dengan observasi pelaksanaan kurikulum di SMA Negeri 1 Makassar. Latar belakang. Jadi pendidikan merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap individu. Peran pendidikan sangat bermanfaat guna menunjang pelaksanaan kehidupan. Dengan adanya pendidikan, manusia memiliki pedoman dalam menjalankan hidup yang lebih baik, teratur, jelas, dan terarah. Pendidikan ini dapat didapatkan salah satunya melalui pembelajaran di sekolah. Dalam pelaksanaannya tentu saja diperlukan adanya pedoman dalam pelaksanaan. Pedoman yang dimaksud ini ialah kurikulum. Jadi, penyusunan rancangan pembelajaran ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan, kebutuhan pembelajaran, dan kebutuhan lapangan kerja di masyarakat. Kurikulum dibentuk untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Jadi, kurikulum sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran harus mampu memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, kurikulum senantiasa melakukan perubahan dan pembaharuan sesuai dengan kemajuan zaman. Kurikulum telah mengalami banyak perubahan hingga kurikulum yang umum saat ini diterapkan yaitu kurikulum 2013. Maka dari itu, akan membahas terkait dengan implementasi kurikulum di SMA yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya di SMA Negeri 1 Makassar. Profil. Jadi untuk SMA Negeri 1 Makassar ini beralamat di Jalan Bawah Karaeng, nomor 53, Gadong, Kecamatan Bontoala, Kabupaten Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jenisnya itu negeri, didirikannya pada tahun 1957, akreditasinya sudah A. Untuk kurikulumnya itu pada tahun 2004 sampai 2007 itu kurikulum KBK. Lalu 2007 sampai 2013 KTSP, dan 2013 sampai sekarang itu kurikulum 2013. Di sini tersedia situs webnya, lalu email, surel. Untuk visinya tersendiri itu unggul dalam impact, dan berjiwa entrepreneur, serta peduli terhadap lingkungan yang berdasar pada kearifan lokal. Tersedia juga nomor teleponnya. Nah, hasil observasi SMA Negeri 1 Makassar. Untuk pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Negeri 1 Makassar ini sudah mulai diterapkan. Dan salah satu agenda wajib yang ada dalam kurikulum SMA Negeri 1 Makassar ini adalah literasi. Kegiatan ini digelar setiap hari Jumat pagi sebelum proses belajar berlangsung, dengan tujuan diharapkan dapat menjadi salah satu proses pembelajaran dalam membentuk karakter moral dan religiusitas peserta didik. SMA Negeri 1 Makassar ini selama pandemi menggunakan akun Microsoft 365 sebagai media pembelajaran jarak jauh guna memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk lebih meningkatkan kualitas media pembelajaran lagi, jadi pada tanggal 21 Juli 2021, Divisi Kurikulum SMA Negeri 1 Makassar menggelar pelatihan pemantapan penggunaan akun Google Belajar ID. Akun Google Belajar ID ini merupakan salah satu akun Google yang dimediasi oleh Kementerian Pendidikan untuk digunakan oleh guru seluruh Indonesia. Jadi akun ini memudahkan guru dalam pelaksanaan proses belajar secara daring karena di dalamnya berbagai fasilitas yang bisa diakses secara gratis. Lalu bisa menampung file yang banyak karena daya tampung drive-nya tak terhingga, dan juga akun ini terhubung langsung dengan Kemendikbud. Hasil observasi SMA Negeri 1 Makassar untuk observasi pembelajarannya, jadi di SMA Negeri 1 Makassar atau disingkat Semansa Makassar ini merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Masa pendidikannya itu ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Makassar menggunakan K13.
Sekolah ini memiliki 2 jurusan peminatan, yaitu MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kelas 10 yang dilihat berdasarkan nilai raport dan nilai SKHU atau ijazah ketika SMP. Informasi yang berkaitan terkait pembelajaran, terutama ketika sekolah daring, dapat diakses melalui situs web. Dalam kegiatan pembelajaran, guru memiliki akses menggunakan silabus, materi ajar, materi uji, serta adanya kalender akademik. Dan juga memiliki tenaga kependidikan yang berjumlah 76 orang. Untuk observasi kondisi sekolah, untuk kondisi fisik sekolah, jadi sekolah ini memiliki luas tanah 3 meter persegi, ruang kelas berjumlah 64, 3 laboratorium, 1 perpustakaan, dan 1 sanitasi siswa. Jadi berdasarkan observasi online yang saya lakukan, beberapa bangunan di sekolah ini mengalami kerusakan, sehingga diperlukannya suatu renovasi dan pembangunan. Dan dari beberapa sumber berita, bahwasannya pembangunan di SMA Negeri 1 Makassar ini mengalami progres yang lambat. Namun SMA Negeri 1 Makassar ini terletak cukup dekat dengan beberapa pusat kegiatan lembaga kebudayaan, seperti ada cagar budaya, museum, desa adat, taman budaya, dan sanggar. Untuk fasilitas sekolah, fasilitas yang disediakan di sekolah ini terbilang lengkap untuk menunjang proses belajar mengajar serta kegiatan ekstrakurikuler. Implementasi kurikulum di SMA Negeri 1 Makassar. Jadi, implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Berdasarkan penelitian dari jurnal saya baca, implementasi kurikulum 2013, di sini peranan guru dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Makassar ini telah mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Ditunjukkan dengan adanya guru yang berperan sebagai media pendidik, contoh, pengajar dan pembimbing, evaluator, fasilitator, inisiator, mediator, serta organisator. Perencanaan sebagai petunjuk arah pembelajaran, yaitu sebagai pelengkap kebutuhan guru dalam kegiatan pembelajaran. Untuk implementasi K13 di beberapa mata pelajaran di SMA Negeri 1 Makassar ini, berdasarkan observasi online yang saya lakukan, di sini ada 4, yaitu pertama, model pembelajaran group investigation. Jadi ini terletak pada materi metabolisme. Jadi, dengan penerapan model pembelajaran group investigation ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi metabolisme ini. Lalu yang kedua, perangkat pembelajaran berbasis inquiry terbimbing. Penerapan perangkat ini menunjukkan keefektifannya dalam kegiatan pembelajaran. Terlihat dari keterlaksanaannya perangkat pembelajaran telah memenuhi syarat kepraktisan, lalu respon peserta didik terhadap perangkat pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berbasis ini memberikan respon yang positif, dan hasil pembelajaran juga mencapai nilai di atas KKM yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, penerapan strategi konflik kognitif. Ini terletak pada implementasi K13 pada pembelajaran matematika. Jadi, dengan penerapan strategi konflik kognitif ini dapat menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran bangun ruang pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Makassar. Untuk pendekatan saintifik, ini pada pembelajaran fisika. Jadi kalau pada dalam mata pelajaran fisika ini, perencanaan pembelajaran ini dilakukan oleh guru sudah memenuhi aspek-aspek perencanaan pembelajaran dari penyusunan RPP, penyiapan media dan sumber belajar, penyiapan perangkat penilaian juga, dan program remedial dan pengayaan sudah mengikuti sistematika. Sudah melakukan pembelajaran sesuai yang dipersyaratkan K13 dengan menerapkan pendekatan saintifik dan mode pembelajaran yang berlaku dalam K13 setiap pertemuan, tapi belum optimal. Dan terkait penilaian pembelajaran fisika ini juga terkait penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, oleh guru ini belum secara optimal juga melaksanakan prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar peserta didik. Di sini ada penghambat dalam mengimplementasi kurikulum di SMA Negeri 1 Makassar. Jadi, beberapa penelitian terhadap 4 sekolah SMA Negeri di Kota Makassar ini menyatakan bahwa ada faktor penghambatnya nih dalam pengimplementasian
kurikulum K13. Jadi salah satu diantaranya itu ada kemampuan peserta didik yang tidak merata. Lalu kemudian ada penilaiannya yang rumit, alokasi waktu, lalu kesiapan gurunya kurang matang. Selain ada faktor penghambat juga ada faktor pendukung. Jadi faktor pendukungnya di sini guru telah mengikuti sosialisasi K13, kurikulum 2013 ini, yang dilakukan oleh instansi pemerintah ataupun lembaga pendidikan. Lalu faktor pengalaman guru dan sarana dan prasarananya juga cukup memadai di sekolah. Di sini ada foto-foto dari SMA Negeri 1 Makassar. Untuk yang gambar ketiga, di sini terlihat seperti yang disampaikan sebelumnya, ada beberapa bangunan kelas yang sedikit mengalami kerusakan yang perlu direnovasi dan dibangun kembali. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.